Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ironikson yang Grosserai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen kesehatan ikan, khususnya parasit. Saya masuk kepada pengertian parasit secara umum. Parasit dapat diartikan sebagai organisme yang hidup pada organisme lain, yang mengambil makanan dari tubuh organisme tersebut. Sehingga organisme yang tempatnya makan atau inang akan mengalami kerugian. Di alam, parasit mempunyai peranan penting dalam suatu ekosistem, sedangkan dalam budidaya, kehadiran parasit sangat dihindari. Penyakit ikan didefinisikan sebagai suatu keadaan fisik, morfologi, atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal karena beberapa penyebab, dan terbagi atas dua kelompok, yaitu penyebab dari dalam atau internal dan luar eksternal. Berikutnya yaitu jenis-jenis parasit dan ciri-ciri parasit. Jenis-jenis parasit antara lain yaitu Oodum sp, Isopoda Velcirolana sp, Dactylogyrus sp, Silidonella sp, Argulus sp, Epistilis sp, Kosoa, Nechatrix, Myxobosulus sp, Ergasilus sp, dan Gyrodactylus sp. Dan untuk ciri-ciri parasit yaitu Oodum sp. Ciri-cirinya berbentuk sel piriform, ukuran sel bervariasi tergantung pada jenis dan peringkat dalam siklus hidupnya. Rata-rata panjangnya 150 um dan lebar antara 15 sampai 70 um. Bentuk parasitnya dinamakan trofom, di mana trofom menempel pada kulit ikan dengan rhizoid dan kehilangan flagea. Dan untuk Isopoda Velcirolana sp, yaitu ciri-cirinya nama lokal di Sumatera Barat, gemil. Badan memiliki oga bagian yaitu kepala, flisceplon, odak bersegmen, mempunyai dua pasangan antena dan satu mulut penghisap dengan maxiplate yang kuat. Bagian kedua, preon, terdiri dari 7 bagian. Dari dorsal, segmen ini memiliki kembangan saperosayap. Bagian keoga pleon terdiri dari 6 segmen. Pada kelima segmen pertama terdapat anggota renang biramus yaitu pleopod segmen. Keenam, pleotson berbentuk plat datar pipi oleh uropod biramus. 3. Dan untuk Dactylogyrus sp, bentuk tubuh pipi panjang 0,5 mm atau lebih. Bagian anterior memiliki 4 lekukan, terdapat 4 briok mata dan mulut penghisap. Bagian posterior terdapat sepasang kait besar dan 6-8 pasang kait kecil. Untuk Silidonella sp, bentuk sel lonjong, bagian anterior sempit dan posterior melebar sepero bawang. Bagian ventral cembung dan dorsal leper. Panjang sel 60-80 um dan lebar antara 45-60 um pada bagian terlebar. Sila terdapat pada permukaan ventral sebanyak 5-15 baris ino besar. Pada anterior terdapat cytostom dan sejumlah vakuola. Dan untuk Argulus sp dikenal dengan nama kutu ikan dan penghisap darah, berbentuk datar dan nampak sepero
piring. Melukai tubuh ikan dengan bantuan enzim sitolog. Selain pada kulit, kutu air ini juga sering dijumpai di bawah pipi insang ikan. Hampir semua jenis ikan air tawar rentan terinfeksi parasit ini. Pada intensitas serangannya yang onggi, ikan dewasa pun dapat mengalami kemauan karena kekurangan darah. Untuk Epistelis sp, sel berbentuk lonceng dan bertangkai. Sel dapat mengucup dan mengembang. Tangkai kaku dan pendek serta inosel besar. Kadangkala membentuk koloni sederhana. Dan selanjutnya Kosoa nicatrix, parasit obligat yang menempel pada kulit, insang ataupun bagian lain dengan menggunakan sitostom. Bila parasit ini menyerang secara intensif, kulit menjadi merah, berdarah dan sisik rontok. Insang menjadi pucat dan berlendir. Untuk Nyxobolus sp menimbulkan penyakit nodular diseases, membentuk sista pada inang sirip dan kulit dan serta pada lapisan mukosa saluran pencernaan pada ikan air tawar. Dan untuk Ergasilos sp, yaitu tubuh leper dorventral, cephalotorak, hampir 2 kali panjang abdomen, 4 segmen yang mengecil ke arah posterior. Abdomen sangat 4 segmen. Antena pertama kecil dan odak jelas. Antena kedua membesar lengkap dengan penjepit bercangkuk. Panjang keseluruhan 0,88 mm. Cephalotorak 0,5 mm dan lebarnya 0,2 mm. Abdomen 0,3 mm dengan uropod. Dan yang terakhir yaitu Gurodactylus sp. Bentuk tubuh pipi dengan panjang 0,25 sampai 0,80 mm atau lebih. Bagian ujung anterior terbelah dua. Memiliki mulut penghisap, tetapi odak memiliki binok mata. Bagian posterior memiliki sepasang kait yang lebih kecil dan odak ada kulit kaitnya. Dan pada slide berikutnya yaitu infeksi parasit. Infeksi parasit ini ada 3, yaitu ekstoparasit protozoik, endoparasit protozoik, dan non-protozoik. Untuk ektos parasit protozoik antara lain yaitu yang sering menyerang ikan adalah Stipolithyrius multifil, Tisdonia spp, Dinoflagellata, Epistelis sp. Dan untuk endoparasit protozoik yaitu Myxobolus cerebralis, Mexamita sp, Cryptosporidium spp, Trepalanoplasma sp, Eimeneria sp. Dan non-protozoik yaitu Trematoda monogae, biasa disebut cacing pipi, Trematodoa dignaea X, Silitroslum nematoda, biasanya disebut cacing giling, Costoda dikenal sebagai cacing pita, Crustacea, dan Annelida X atau lintah. Selanjutnya yaitu inang parasit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parasit yang sering menyerang ikan dan pada bagian-bagian tertentu. Yang pertama yaitu Argulus japonicus. Sering menyerang ikan mas dan Spatium pada bagian kulit. Larnea cypriniacea sering menyerang ikan mas dan betutu dan menyerang pada bagian kulit, sirip, dan rongga perut.
Pityrus multifilis. Sering menyerang botia dan patin pada bagian kulit dan insang. Trisodina spp biasa menyerang ikan patin, nila, mas, dan botia pada bagian kulit dan insang. Sidodonella cyprini menyerang ikan mas pada bagian insang. Epistelis sp menyerang ikan nila, mas, dan botia pada bagian kulit. Aodum sp biasa menyerang ikan patin dan botia pada bagian kulit dan insang. Myxobolus sp menyerang ikan mas pada bagian insang. Botiroephalus sp menyerang ikan mas pada bagian rongga mulut. Dactylogyrus spp menyerang ikan mas dan nila serta patin pada bagian kulit. Gyrodactylus sp menyerang ikan nila dan patin pada bagian kulit. Centrocentus sp menyerang ikan mas pada bagian insang. Yaitu cara mendeteksi parasit pada ikan. Yang pertama yaitu penanganan ikan sakit. Difiksasi dalam larutan formalin 10% berpenyangga fosfat. Dan yang kedua, deteksi parasit dengan mata telanjang. Ukurannya besar, Ek Argulus sp, Larnea sp, Isti, Nyop, Pityrus multifilis. Dan yang ketiga, deteksi dengan mikroskop cahaya 40-400 kali. Diambil lendir, lebar insang, dan saluran makanan. Diletakkan pada preparat Ek, Tristodina sp, Oodium sp, dan Myxobolus sp. Alat dan bahan yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu alat tulis, kertas dan pulpen. Yang kedua penggaris. Yang ketiga cawan Petri. Yang keempat mikroskop. Yang kelima kaca preparat kering 1 box. Yang keenam kaca preparat. Dan penutup. Yang ketujuh peralatan untuk membeda seperti pinset untuk menjepit ikan, pisau bedah untuk membeda ikan, jarum tusuk, cawan Petri, gunting bedah, dan baki. Dan untuk bahan dapat disesuaikan dengan bahan yang akan kita gunakan. Cara penanganan atau pengendalian ikan yang terserang parasit. Yang pertama yaitu mempertahankan suhu air 29 Celcius selama 2 minggu atau lebih. Yang kedua meningkatkan frekuensi pergantian air. Dan yang ketiga pemindahan ikan pada air yang bebas secara berkala yang disesuaikan dengan siklus hidupnya. Dan yang selanjutnya yaitu kontrol infeksi protozoik dan non-protozoik. Dalam pengontrolan infeksi ini ada beberapa cara penggunaan, yaitu antara lain Milacid Grain dengan 0,05 sampai 0,10 mg per liter, formalin 250 mg per liter dalam waktu 30 sampai 60 menit, kalium permanganat 2 mg per liter dengan waktu 8 sampai 10 jam, metronidazole 5 mg per liter dalam waktu 3 hari. Larutan Negufon 2-3,5% selama 3 menit. Dan yang terakhir yaitu dicabut dengan pinset. Dan pada luka diusap dengan betadine. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.